Ini kan enggak, Allah ngulangin nas sampai 3 kali. Apa maksudnya? Karena manusia yang hidup di seluruh dunia itu ada 3 tahap. Ada masa syabab, masa pemuda, masa syuhur, masa kecil, kanak-kanak, PAUD, TK ya. Ada masa syabab, pemuda. Pemuda ini, jadi kalau masa kecil syuhur itu Rabbin nas. Karena manusia itu butuh didikan. Yang butuh dididik, dirawat itu anak kecil. Rabbin nas. Malikin nas, butuh dikuasai, butuh diawasi, butuh dipantau. Ini syabab, masa muda, masa remaja. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Ini adalah masa syuyuh, masa tua renta. Biasanya orang tua dekat sendiri ke Tuhan tanpa disuruh. Cakang sendiri, rajin sendiri ke jamaah, ke musala. Kalau sudah umurnya 40 tahun ke atas, sadar sendiri, karena apalagi umurnya sudah 60, 70, sudah merasa dirinya bau tanah, sudah bau tanah kuburan ya. Semangat sendiri, dinasihati selalu masuk. Tapi kok seandainya ini yang susah dinasihati ini, itu ketika masih malikin nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi alanjumi zahirat. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yisma'. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad ma'danil jud wal karam bil ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bab terakhir. Insya Allah pertemuan akan datang ganti bab adab. Kita hatamkan bab ini, bab yang menerangkan tentang karya tulis Imam Muhammad bin Ahmad At-Tusi yang terkenal dengan sebutan Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, ahadun minal alawiyin, salah satu dari ulama Bani Alawi. Yahussuhu ala hifdzi bidayatil hidayah, menganjurkan para santrinya yang termasuk ahadun minal alawiyin ala hifdzi bidayatil hidayah, untuk menghafal kitab Bidayatul Hidayah. Hifdzi kalau diartikan menghafal, tapi kalau diartikan hifdzi menjaga, berarti mengamalkan isi kandungan dari kitab Bidayatul Hidayah. Bidayah itu artinya permulaan, hidayah petunjuk, permulaan dapat hidayah. Jadi kita belajar pertama kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Wa Syekhu Bajuber alimun faqihun yahussuhu ala hifdzil irsad. Sedang salah seorang alim yang bernama Syekh Bajuber, alim ulama faqih, beliau menganjurkan santrinya untuk menghafal kitab irsyad. Faqala Alawiyu, lalu Bani Alawi menganjurkan, meskipun Imam Ghazali bukan Bani Alawi, tapi Bani Alawi bilang kepada Syekh Bajuber, ihfadil bidayah, hafalkan kitab Bidayatul Hidayah. Wa'ad Bajuber bayakro alaika, biarkan Syekh Bajuber yang kembali membacakan kitab itu kepadamu. Wahafidul bidayah wa kanal amru kamakol. Akhirnya beliau bisa menghafalkan kitab Bidayah. Bukan hanya dihafalkan, tapi ya
diamalkan isi kandungannya. Biasanya orang itu banyak hafal. Kalau orang ingin cepat hafal ilmu yang ngajikan di kitab itu, setelah dapat ngaji langsung diamalkan sendiri atau diajarkan ke orang lain, biasanya lengket. Atau ketika ngaji itu ada kesan, ada kenangan, ada fenomena yang terjadi sehingga kenangan itu menjadi monumental, momen bersejarah. Ketika punya masalah suatu saat nanti, dia akan mengingat, oh iya saya pernah dikasih pertanyaan guru saya di kitab Bidayatul Hidayah, lalu saya bisa menjawab. Kenapa? Sangat ulama-ulama dari seluruh mancanegara itu sangat menganjurkan karya tulis Imam Ghazali. Makanya kemarin diterangkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu punya penggemar, punya murid namanya Syekh Ibnul Arabi. Beliau bercerita dalam kitabnya Ruhul Qudsi, anna Aba Abdillah bin Zain Ba'ashbili wa kana min afdhalin nas wa qad takafa ala kutubi Abi Hamid. Beliau ini istiqomah, Syekh Aba Abdillah bin Zain ini istiqomah membaca semua kitabnya Imam Ghazali. Walakinau qara'a lailatan ta'lifa Abil Qasim bin Ahmad radhi ala Abi Hamid. Suatu saat beliau membaca, di suatu malam membaca satu kitab karya tulisnya seseorang yang bernama Abil Qasim bin Ahmad, yang karya tulisnya beliau ini menentang pendapatnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, anti Imam Ghazali dan anti semua karya tulisnya. Sehingga Syekh Aba Abdillah bin Zain Ba'ashbil ini gara-gara baca kitabnya seseorang yang menentang Imam Ghazali, langsung Allah butakan matanya. Seketika itu juga fa'amiyah, lalu Syekh Aba Abdillah bin Zain itu buta. Sejak itu fasajada lillah min hini, beliau menangis dan bersujud kepada Allah. Sejak itu juga wa tadarra'a wa aqsama annahu la yaqra'u abadan wa yudhibu, dan beliau bersumpah dalam sujudnya, beliau bersumpah tidak akan membaca kitab orang-orang yang menentang Imam Ghazali selamanya, seumur hidupnya, dan semua kitabnya berjanji akan beliau buang yang selain kitabnya Imam Ghazali. Gara-gara bersumpah seperti itu, faradallahu alaihi basarah, Allah kembalikan penglihatan matanya. Wa qad dzakara Sayyidi Muhyiddin hadhil hikayah karamatan li Abi Abdillah bin Zain. Tapi Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, Syekh Ibnul Arabi ini fikihnya madzhab Maliki. Tapi secara tasawuf beliau madzhabnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi madzhab tasawuf itu kalau tidak ke Imam Ghazali, ke Syekh Junaid Al-Baghdadi. Madzhab tasawuf itu ada dua. Madzhab tauhid ada dua orang, Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Madzhab fikih 4 orang, Nu'man bin Sabit, Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib. Kenapa disebut Syafi'i? Karena nisbat ke kakeknya bernama Syafi' bin Sa'ib. Ini sahabat Nabi, masuk Islam setelah perang Badar. Syafi' bin Sa'ib ini sahabat Nabi 2 orang, tapi di atasnya tidak beriman kepada Nabi. Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasim bin Muttalib bin Abdul Manaf. Imam Syafi'i itu nasabnya nyambung ke Rasulullah. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Syaibatul Hamdi atau Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Pertemuan nasab Imam Syafi'i dengan Kanjeng Nabi di Abdi Manaf. Makanya dulu di zaman Nabi, orang yang dapat jatah khumusul khumus dari harta rampasan perang, 1/5 dari harta rampasan, 1/5 dari 1/5 harta rampasan perang, itu keluarga, diantara keluarga Bani Hashim. Sehingga keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib Allah haramkan menerima zakat. Kita setiap hari kan ketika sholat baca sholawat Ibrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ali Sayyidina Muhammad itu siapa? Bani Hashim dan Bani Muttalib, bukan Bani Hashim saja. Umumnya orang menganggap Ali Sayyidina Muhammad dari Bani Hashim toh. Bani Hashim berarti Kanjeng Nabi toh. Tapi kalau
Bani Hasyim, Bani Muthalib. Imam Syafi'i termasuk Bani Muthalib. Muthalib sama Hasyim kakak beradik. Makanya kakeknya Rasulullah, Syaibatul Hamdi, dijuluki atau dipanggil Abdul Muthalib, hambanya orang yang bernama Muthalib. Muthalib itu siapanya Syaibatul Hamdi, siapanya kakek Rasulullah. Muthalib itu pamannya kakek Rasulullah, Pak Li'e bahasa Jawa. Makanya nama aslinya Syaibatul Hamdi. Kalau orang nggak ngerti sejarah dikira bahaya Kanjeng Nabi punya Tuhan namanya Muthalib. Ya, Abdun itu dalam bahasa Arab itu kaulo atau orang yang mengabdi kepada paman yang bernama Muthalib. Mulai kecil ikut pamannya yang bernama Muthalib. Jadi orang Arab gampangnya Abdul Muthalib manggilnya. Pamannya Kanjeng Nabi, pamannya kakek Kanjeng Nabi yang bernama Muthalib itu masih leluhurnya Imam Syafi'i. Dulu di era sebelum Islam datang, sebelum Kanjeng Nabi diutus dan sesudah Kanjeng Nabi diutus, keluarga Bani Hasyim dan Bani Muthalib ini bersatu, rukun, menjaring silaturahim dan bisnis bareng, usaha bareng, tidak pernah konflik. Sedang keluarga Abdul Syamas dan Naufal ini tidak bersatu dengan Bani Hasyim, Bani Muthalib. Meskipun mereka bersaudara, tapi tidak diprioritaskan, tidak dapat jatah harta rampasan perang. Makanya di Sahih Bukhari, Sayyidina Utsman bin Affan dan Jubair, Mut'im bin Jubair itu pernah protes ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kita kan satu mbah, kenapa keluarga Bani Abdul Syamas tidak dapat jatah, sedang Bani Muthalib dan Bani Hasyim saja yang dapat harta rampasan perang? Jawaban Rasulullah kepada Sayyidina Utsman dan Mut'im bin Jubair, nahnu wa Banu Muthalib syai'un wahid. Rasulullah sabbaga biyadih. Kami Bani Hasyim, keturunan Hasyim dan keturunan Muthalib itu satu paket. Islaman wala jahiliyatan. Di zaman jahiliyah dan zaman Islam itu bersatu, sehingga diprioritaskan. Dapat jatah harta rampasan perang. Bani Hasyim, Bani Muthalib yang fakir maupun yang kaya itu tetap dapat jatah khumusul khumus. Sehingga karena sudah dapat jatah khumusul khumus, haram menerima zakat. Ngerti? Di antara orang yang haram menerima zakat adalah keturunan Bani Hasyim dan keturunan Bani Muthalib, termasuk Imam Syafi'i. Dalam doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ali Sayyidina Muhammad adalah Bani Hasyim, Bani Muthalib. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kalau ali Sayyidina Ibrahim keturunan Nabi Ishak dan keturunan Nabi Ismail, ni ali Sayyidina Ibrahim. Jadi setiap hari kita baca sholawat Ibrahim, mendoakan Bani Hasyim, Bani Muthalib, Bani Ishak dan Bani Ismail. Itu sholawat Ibrahim. Jadi Abdul Manaf punya anak 4. Anak pertama ini kembar, namanya Hasyim dan Abdul Syamas. Ini kembar. Hasyim ini buyutnya Rasulullah, Abdul Syamas ini buyutnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdul Syamas, masih mbahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Seperti itu. Terus bayi kembar ini tidak bersatu. Abdul Syamas merantau ke Syria, Damaskus, sedang Hasyim di Arab Saudi. Terus kedua orang ini punya adik namanya Muthalib. Muthalib mbahnya Imam Syafi'i tadi. Muthalib ya. Muthalib punya adik tapi beda ibu, namanya Naufal. Jadi keturunan Naufal dan Abdul Syamas banyak yang beriman kepada Rasulullah, tidak bersatu, tidak menjalin silaturahim, tidak usaha bareng, tidak hidup bersama di zaman jahiliyah maupun zaman Islam, gitu loh. Sehingga tidak dapat prioritas. Harta rampasan perang itu kan gini, setiap orang Islam datang perang, harta rampasan perang itu dibagi 5 sama Rasulullah. 1/5-nya ini dibagi 5 lagi, namanya khumusul khumus, 1/5 dari 1/5. Jadi harta rampasan perang itu dibagi 5. 1/5-nya ini dibagi 5 lagi. 4/5-nya ini diberikan kepada tentara-tentara yang ikut perang.
Bagi yang tentara yang jalan kaki, rojil, maka dapat 1 jatah dari 4/5. Tentara yang naik kuda, faris namanya bahasa Arab. Tentara yang naik kuda dapat jatah 1 dan sedang kudanya dapat 2 jatah. Jadi 4/5 untuk yang ikut perang, baik yang jalan kaki maupun yang naik kuda. Kudanya itu dapat jatah. Terus tinggal 1/5. Yang 4/5 diberikan tentara yang ikut perang, yang jalan kaki maupun yang naik kuda. Ya 1/5-nya ini dibagi 5 lagi. 1 bagian untuk Rasulullah, bagian yang kedua untuk Bani Hashim dan Bani Muttalib, bagian ketiga untuk fuqara dan masakin, bagian keempat untuk yatama, anak yatim, bagian kelima untuk abna usabil atau para musafir. Ini 5. Harus ya. Dapat 1/5 dari 1/5 sudah banyak, besar. Makanya tidak boleh menerima zakat. Kenapa? Sudah dapat jatah harta rampasan perang. Mending zakat diberikan kepada asnaf 8 itu daripada diberikan kepada Bani Hashim, Bani Muttalib. Mereka sudah dapat jatah banyak. Itu keadilan Islam. Kayak Sayyidina Utsman bin Affan tidak dapat jatah rampasan perang, tapi dapat jatah zakat. Nah, hukum kalau sekarang kan Bani Hashim, Bani Muttalib itu nggak perang, nggak dapat jatah rampasan perang. Kalau sekarang dikasih zakat gimana? Ini ulama khilaf. Ada ulama Syafi'iyah namanya Imam Ustukhri, ini memperbolehkan. Tapi Imam Muhammad bin Qasim atau Ibnu Qasim pengarang Fathul Qorib, beliau tetap mengharamkan karena melihat kemutlakan hadis. Tapi kalau sifatnya hibah, pemberian bukan zakat, atau sodako sunat, bukan sodako wajib kan zakat itu, atau hadiah, katanya Ibnu Qasim boleh. Bani Hashim, Bani Muttalib diberi hadiah, diberi pemberian bukan zakat, diberi sodako tapi sodako tatawu sunat, ini boleh. Tapi ada yang memutlakan, sodako sunat maupun yang wajib tetap haram. Ini orang yang warok. Karena siwat hadisnya itu innama hadhihi sodakot hiya ausakhun nas. Sesungguhnya sodako ini adalah kotoran manusia, katanya Rasulullah. La tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Tidak halal bagi Muhammad dan bagi ali Muhammad. Siapa ali Muhammad? Bani Hashim, Bani Muttalib. Tuh di situ. Makanya kalau guru, ada sebagian guru saya itu disalami nak mau. Dan salaman itu tanya, ini apa? Kalau bilang hadiah langsung dikesak sama beliau. Tapi kalau bilang sodako langsung diberikan ke orang lain, karena beliau ikut yang kemutlakan hadis. Sodako sunat maupun yang wajib tetap haram. Termasuk zakat fitrah kan sodako wajib termasuk. Tapi Imam Ustukhri gini, karena beliau sangat cinta kepada anak cucu Nabi, anak cucu Bani Hashim dan Bani Muttalib, beliau tetap memperbolehkan yang sunat maupun yang wajib. Kalau zaman sekarang karena apa? Karena tidak dapat jatah rampasan perang, katanya Imam Al-Ustukhri. Itu sebagian ulama mazhab Syafi'i. Lebih detailnya sampai lihat Fathul Qorib atau Hasyiatul Baijuri, itu lengkap. Itu sudah saya rangkum hadisnya semuanya. Atau dilihat di bab ghanimah harta rampasan perang. Terus bahasa Bani ini jama, aslinya Banina atau Banuna, karena diidhafakan ke Hashim dan Muttalib, akhirnya nun yang dibuang, akhirnya sisa Bani Hashim, Bani Muttalib. Beberapa anak turun, termasuk anak turun perempuan. Misal gini, saya Bani Hashim semisal, saya punya anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki saya ini haram dapat zakat. Dapat karena apa? Karena sudah dapat harta rampasan perang. Anak perempuan saya juga gitu. Ini masa kategori Bani Hashim. Tapi kalau anaknya anak perempuan saya ini terputus, ini tidak dapat jatah. Ngerti ya? Ini masalah harta rampasan perang. Sudah tidak dianggap Bani lagi. Ngerti ya? Kalau anak perempuannya punya anak, kalau anak laki ini
Ini dapat terus. Itu bab ghanimah, bukan bab nasab, pengakuan nasab, bukan. Kalau pengakuan nasab meskipun anak perempuan, anak laki-laki tetap anak cucu. Ini bab ghanimah, saya bahas bab ghanimah. Sekarang usum-usum ribut nasab boleh. Bab harta rampasan perang, ketika anak perempuan punya anak, ini anaknya bukan kategori Bani Hasyim Bani Muthalib. Kalau ibunya ini Bani Hasyim Bani Muthalib, ibunya di atasnya laki-laki semua, nyampe ke Hasyim, nyampe ke Muthalib, ngerti ya? Paham? Yes, kita lanjut. Ini biar paham. Kadang ada orang bertanya, kenapa kok Habib ini nak mau disalami? Karena kamu niatannya sedekah. Dia mungkin ikut pendapat yang warok tetap mengharamkan. Kalau ikut pendapat Imam Zuhri boleh aja. Beliau yang bertanggung jawab, yang berpendapat. Semua imam itu rata-rata wali ya. Nggak usah bingung, ada kiblatnya, boleh diikuti. Imam Zuhri, Al-Ustukhri, diingat, ditulis. Nah, kita lanjut sekarang. Karena Imam Ghazali bukan Bani Hasyim Bani Muthalib, tapi jadi wali. Nah, di sini dapat kita ambil pelajaran. Ini bukan anak turunnya Nabi Imam Ghazali, tapi bisa jadi kekasih Allah. Jadi orang jadi wali itu tidak harus punya darah kanjeng Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak harus dia punya status sosial, dipanggil Habib, dipanggil Ustadz, dipanggil Kiai, dipanggil Gus, dan tidak harus pernah mondok. Belum tentu anak pondok pesantren ini mengamalkan ilmunya. Jadi tidak menjamin dia jadi kekasih Allah. Meskipun anak tidak pernah mondok, tapi dia istiqomah ibadah, dia ibadahnya ikhlas, dia jadi khairun nas anfa'um linnas, bermanfaat untuk orang lain, dia bisa jadi kekasih Allah. Intinya gitu, kuncinya ikhlas. Kuncinya ikhlas dan jadi khairun nas anfa'um linnas. Rasulullah minta kita jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, bukan minta jadi orang besar, bukan minta agar kamu jadi kiai, jadi ustadz, jadi orang kaya. Bukan itu yang diminta kanjeng Nabi, tapi jadilah khairun nas anfa'um linnas. Kalau kita ibadah sendiri, wiritan sendiri, itu milik kita. Kita sholat untuk kita, kita baca Quran untuk kita. Tapi kalau kita sudah jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, itu milik Allah. Allah yang akan membalas kebaikan kita. Yunfik du sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizqu falyunfik mimma atahullah. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Itu dasar. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Infakkan keluasan yang kamu punya. Kamu luas harta, berikan ke orang lain. Kamu luas ilmu, ajarkan ke orang lain. Kamu luas tenaga, buat nolong orang. Kamu luas tempat, buat fasilitas orang tidur, fasilitas orang sholat. Itu sudah khairun nas anfa'um linnas. Manfaat rumahnya, manfaat tenaganya, manfaat ilmunya, manfaat harta bendanya, manfaat kepribadiannya. Bisa. Apakah bisa orang manfaat kepribadiannya? Nggak ceramah, nggak apa, gara-gara lihat wajah dia terus orang yang lihat jadi orang ahli ibadah. Jadi kepribadiannya bermanfaat kan untuk orang lain. Gara-gara ketemu orang ini, saya senang wiritan, saya senang sholat. Lihat wajah orang itu, saya senang baca Al-Quran. Orangnya belum ceramah, kepribadiannya sudah menasihati. Itu namanya manfaat kepribadiannya. Termasuk golongan yang disampaikan Rasulullah, alladzina idza ru'u dzikirallah. Seseorang yang ketika dipandang dapat menggetarkan hati, tiba-tiba ingat Allah. Itu namanya orang yang istimewa. Nah, kita lanjut. Kemarin juga diceritakan dari Abu Abbas Al-Mursi dan Abu Hasan As-Sadili, ceritanya Syekh Ibnul Harazim. Beliau keluar menemui para sahabatnya sambil membawa kitab. Lalu Syekh Ibnul Harazim berkata, "Ta'rifuna, apakah kalian semua wahai murid-muridku tahu kitab ini?" Lalu muridnya jawab, "Hadzal Ihya." Oh, enggak jawab, terus dijawab sendiri sama beliau, "Hadzal Ihya." Ini kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Wa kana Syekh Al-Madhkur yat'anu fil Ghazali wa yanha an qira'atil Ihya. Beliau Syekh Ibnu Harazim terkenal orang yang anti Imam Ghazali dan membenci semua karya tulisnya.
tidak sependapat dengan karya tulis kitab Ihya. Lalu setelah itu di hadapan santrinya fakasyafa lahum anjas jismi, beliau membuka pakaiannya, ditunjukkan ngecap faidan wa madrubun bisyad, ada bekas dicambuk, agak tubuhnya ini bekas dicambuki. Ini kalian lihat di tubuhku. Lalu beliau jawab, setelah ditanya, kenapa panjenengan kok habis dipukuli, siapa panjenengan? Beliau jawab, atanil Ghazali fin naum, aku mimpi ketemu Imam Abu Hamid Al-Ghazali, wada'ani ila Rasulillah, lalu beliau mengajak saya bertemu Kanjeng Nabi. Falamma waqafna baina yaday, ketika kami berdua berada di hadapan Rasulullah, lantas Ghazali berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza yaz'um anni aqulu alaika ma lam taqul. Ya Rasulullah, orang ini Ibnul Harazim ini orang yang anti saya. Dia menduga saya mengatakan sesuatu yang tidak panjenengan katakan ya Rasulullah. Beliau memalsukan semua hadis yang saya tulis di kitab Ihya. Lalu fa'amara bidarbi, Rasulullah menyuruh Imam Ghazali akan memukuliku. Fadurib, lalu aku dipukul. Faduribtu, lalu aku dipukul sama Imam Ghazali. Setelah bangun tidur, bekas pukulan itu ngecap, membekas di tubuhku, padahal dalam mimpi. Itu kisahnya Syekh Ibnul Harazim. Makanya ulama-ulama banyak menyarankan kita baca kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali. Kita lanjut. Sudah dapat berapa menit ini? 25 menit, nambah 5 menit lagi. Qala Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi nafa'anallahu bihi Bidayatul Hidayah kitabun azim. Beliau mengatakan, ini Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi ini yang maulidnya setiap malam Senin kita baca, itu pengarang Maulid Sindudurah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan kepada kita semua, anak cucu kita, barokahnya semua wali yang kita bahas, makalahnya kita bahas, kisahnya. Bidayatul Hidayah merupakan kitab agung katanya beliau. Jama'al ilma zahira wal batin, menghimpun ilmu yang kasat mata, yang konkret, dan ilmu yang batin yang tidak kasat mata. Orang mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, membaca kitab Bidayatul Hidayah, berarti dia mempunyai ilmu zahir dan ilmu batin. Wa hiya bidayatun tusilu ila nihayah. Mempelajari kitab Bidayatul Hidayah merupakan permulaan yang dapat menjadi faktor penyebab sampai ke puncaknya, makom tertinggi, makom nihaya. Waqad awsalat katsiran bil amal biha minan nas ilal ijtima' bin nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdatan. Sungguh mempelajari atau mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah dapat menyampaikan kita, gara-gara kitab Bidayatul Hidayah itu, dari bertemu manusia menjadi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung. Oh, banyak manusia yang sampai mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah sampai mimpi ketemu Rasulullah gara-gara mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Wasalasa alladzina aqamu bil Madinah wa ta'ahadu 'alal amal bima fil bidayah. Ada 3 orang yang mukim di Madinah Al-Munawwarah. Ada 3 ulama orang besar yang menetap di kota Madinah Al-Munawwarah, kota di mana Rasulullah dikebumikan, dan mereka berjanji berbaiat untuk mengamalkan isi kandungan kitab Bidayatul Hidayah. Siapa mereka? Yang pertama Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, yang kedua Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri, yang ketiga Habib Abu Bakar bin Husain bil Fiqih. Wa wafau bil ahdi, mereka menepati janjinya, janji mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah dari kulit ketemu kulit. Hatta jatama'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdatan, sampai mereka semua bukan hanya mimpi ketemu Nabi, tapi ketemu Nabi yaqdatan secara langsung. Sebagaimana janji Rasulullah di Sahih Bukhari, man ra'ani fil manam fasayaroni fil yaqdah wala yatamatsalu syaiton bi. Barang siapa yang pernah mimpi melihatku dalam tidurnya, maka dia akan bisa melihatku di saat bangun, dan setan tidak bisa menyerupai wujudku. Layam bagi ayyamur ala insanin yaumun
yaqra'u fi kitaban min kutubil Imamil Ghazali wala kitaban min kutubil Habib Abdullah Al-Haddad. Tidak sebaiknya, tidak selayaknya seseorang melewati hari-hari yang dia lalui tidak membaca kitab karyanya Imam Ghazali dan karyanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Lianna kitabahuma bimunazzalatil qut atau bimanzilatil qut. Karena kitab karya tulis dua orang ini, dua ulama besar ya, Imam Ghazali dan pengarang kitab Ratibul Haddad, itu diibaratkan sama seperti kebutuhan primer. Qut itu makanan pokok. Orang tidak makan nasi. Jadi kalau jasmani kita setiap hari makan nasi, rohani kita kalau bisa setiap hari makan ilmu yang terkandung di dalam karya tulis Imam Ghazali dan Habib Abdullah Al-Haddad tadi setiap hari. Baliam bagi lil insan ayan dirokira atak kita bihima. Sebaiknya setiap manusia menadarkan dirinya agar membaca kitab karya tulisnya dua orang besar ini. Jadi saya ingat ini di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ada keterangan. Ini pekerjaan yang setiap hari kita lakukan. Di kitab Bidayatul Hidayah itu menerangkan sebelum wudhu itu ada doanya agar terhindar dari gangguan setan. Mari baca. Rabbi ini bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ini a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi ini a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Diulangi 3 kali. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Kalau kita wudhunya di keran ya baca lafaz dan hati. Tapi kalau kita wudhunya di dalam kamar mandi cukup dibaca dalam hati. Intinya artinya doa itu. Rabbi ini, ya Allah Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, jagalah aku min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Jagalah aku dari dibisiki setan dan jagalah aku agar setan tidak hadir menemuiku. Sebab ketika wudhunya khusyuk, insya Allah sholatnya khusyuk. Umumnya orang itu berusaha sholat tidak sih khusyuk, padahal tanpa wudhu sholat tidak sah. Wudhu itu juga ibadah, bukan hanya sholat. Kalau kita ingin sholat khusyuk, wudhunya kalau bisa khusyuk. Khusyuk itu apa? Merasa dilihat oleh Allah, ihsan, tenang, merasa dilihat oleh Allah. Ketika wudhu itu juga ibadah. Yang ibadah bukan hanya sholat. Ketika wudhu kita bisa kita amalkan dengan maksimal mungkin, sempurna, ikhlas dan khusyuk, tawadu, insya Allah sholatnya juga khusyuk. Karena kunci suksesnya sholat itu di wudhu. Kalau wudhu itu sempurna, insya Allah sholatnya juga sempurna. Kalau wudhunya tidak pernah khusyuk, ngelamun ya, sholatnya juga ngelamun. Makanya doa yang diajarkan Imam Ghazali ketika mau wudhu, baca doa tadi itu, Rabbi ini a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Itu bisa 1 kali, bisa 3 kali, semampunya. Setiap kita tidak khusyuk, baca lagi dalam hati, ya Allah lindungi aku dari dibisiki setan dan dari setan hadir menemuiku, biar setan dijauhkan. Nanti sebelum sholat, katanya Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah, sebelum takbiratul ihram baca surat An-Nas. Masa tidak hafal surat An-Nas? Kalau sebelum wudhu, Rabbi ini a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Kalau sebelum sholat baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini diteliti. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan waswas. Waswas itu setan pembisik, setan perayu, setan penggoda. Al-khannas yang nyelinap masuk, yang sembunyi, yang ngintip. Kenapa kok setan dijuluki pengintip? Li'annahu yakhnas wa yata'akhir anil qalbi kullama dzakarallah.
Karena setan itu maju mundur. Ada kesempatan maju, orangnya lagi ingat Allah mundur. Makanya julukannya Al-Khannas, kayak orang ngintip gitu, kayak kucing. Ada orangnya dicuri, nggak ada orangnya. Kalau orangnya hatinya lagi ingat Allah ya. Kalau orangnya lagi ingat Allah, setan itu pergi. Kalau hatinya lagi lupa, lagi ghaflah, setan itu masuk, godain. Makanya julukannya setan pembisik Al-Khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang biasa membisiki hati manusia, minal jinnati wan nas. Setan itu ada dua model, setan pembisik hati. Ada dari kalangan manusia sendiri, ada dari bangsa jin. Kalau mena wan nas atofnya ke minal jinnati, berarti kalau minal jinnati wan nas menjadi bayan, menjadi keterangan dari alladzi yuwaswisu fi sudurinas, berarti kesimpulannya setan itu ada dua model. Ada setan dari sesama manusianya sendiri, ada setan dari bangsa jin. Apakah bisa manusia jadi setan? Bisa, buktinya ada ayat Quran, syayatinul insi wal jinni. Setan manusia dan setan jin. Setan manusia biasanya jadi provokator, ngembosi temannya biar tidak semangat ibadah. Atau ketika sholat itu digodain, khusyuk apa ndak digoda, akhirnya mesem, ndak ingat Allah. Nanti ya, itu termasuk syayatinul insi. Seperti ini, setan itu sebelah kiri biasa. Syayatinul insi. Kalau menan wan nasi, minal jinnati wan nas. Wan nasi ini atof kepada al-waswasi. Berarti setan cuma dari bangsa jin toh. Kalau minal jinnati wan nas, wan nasinya diatofkan kepada al-waswasi, min syarril waswasi. Berarti setan itu cuma dari bangsa jin toh. Aku berlindung kepada Allah min syarril waswas, dari kejelekan setan waswas, wan nas, dan dari kejelekan manusia. Itu lihat. Ini ada dasarnya semua, ada ulamanya semua. Itu loh. Ulama tafsirnya tergantung kita atofkan kemana. Kalau wan nasi atof ke minal jinnati, berarti menjadi bayan, keterangan dari setan pembisik hati itu ada dua model. Ada dari jin, ada dari manusia. Tapi kalau wan nasi atofnya ke al-waswasi, berarti setan cuma satu dari bangsa jin toh. Gitu. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kejelekan setan waswas al-khannas dan dari kejelekan manusia gitu. Iya, ini mumpung ingat saya sampaikan. Qul a'udzu birabbinas, birabbinas, malikinnas, ilahinnas. Ini ada nas diulangi 3 kali oleh Allah. Hikmahnya apa? Kok enggak pakai domirnya saja ya? Lafadznya sudah disebut di depan, biasanya kan gitu. Cukup pakai domir. Birabbinas, malikihim, wa ilahim, kan gitu kan. Ini kan enggak, Allah ngulangin nas sampai 3 kali. Apa maksudnya? Karena manusia yang hidup di seluruh dunia itu ada 3 tahap. Ada masa syabab, masa pemuda, masa syuhur, masa kecil, kanak-kanak, PAUD, TK ya. Ada masa syabab, pemuda. Pemuda ini, jadi kalau masa kecil syuhur itu Rabbinas. Karena manusia itu butuh didikan. Yang butuh dididik, dirawat itu anak kecil. Rabbinas. Malikinas, butuh dikuasai, butuh diawasi, butuh dipantau. Ini syabab, masa muda, masa remaja. Ilahinas, Tuhannya manusia. Ini adalah masa syuyuh, masa tua renta. Biasanya orang tua dekat sendiri ke Tuhan tanpa disuruh. Cakang sendiri, rajin sendiri ke jamaah, ke musala. Kalau sudah umurnya 40 tahun ke atas, sadar sendiri, karena apalagi umurnya sudah 60-70, sudah merasa dirinya bau tanah, sudah bau tanah kuburan, semangat sendiri, dinasihati selalu masuk. Tapi kok seandainya ini yang susah dinasihati ini, itu ketika masih malikinas, butuh dikuasai. Malikinas dari usia balik, usia haid 9 tahun, usia keluar sperma 9 tahun, atau belum haid, belum keluar sperma tapi usianya sudah 15 tahun, sampai usia 39 tahun, ini masih malikinas, masa remaja. Itu maksudnya, itu rahasianya di situ.
Semua manusia itu ada 3 tahap, masa kanak-kanak, masa remaja, masa tua renta. Aja kita masuk yang mana? Malikin nas. Selalu dikuasai, dipantau oleh Allah, dipantau oleh Rasulullah, dipantau oleh orang tuanya sendiri, dipantau oleh gurunya. Nggak mempan dinasehati, katanya malikin nas. Li'anna sya'nahum, keadaan para pemuda itu rata-rata atuyan wattoish. Mereka itu bangkang, nggak nurut. Watak aslinya pemuda itu bangkang. Kalau watak aslinya orang tua itu ilahin nas, dekat sendiri dengan ilah, dengan Tuhan, tambah disuruh. Tidak terlalu dinasihati, ngaji kupingan pun diamalkan meskipun dapat ilmu 1. Kalau sudah ilahin nas. Tapi kalau malikin nas, ngaji paling cepat-cepat. Nunggu saya tua nang langgar. Nunggu saya usianya sudah 50 nanti tobat gitu. Kalau masih malikin nas susah diatur, makanya bahasanya malikin nas. Untung kita Allah takdir malikin nas yang rajin ibadah, rajin ngaji ya. Habis. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi baca surat An-Nas sebelum sholat. Takbir, bukan sebelum sholat. Sholat ya. Bacanya bisa 1 kali, bisa sampai 7 kali. Boleh berangkat dari rumah ke misal sholat di musala itu sambil baca An-Nas 3 kali atau 7 kali sampai langgar. Alladzi pas itu, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati nas. Biar sudurnya tidak diterobos oleh setan. Kenapa bahasa Allah sudur, kok bukan fuad, kok bukan kulub? Karena sebelum masuk ke hati lewat dada dulu. As-sadru hisnul qalbi. Makanya doa itu alladzi waswisu fi sudurin nas. Rabbi syrah li sadri, bukan Rabbi syrah li qalbi. Ngerti loh? Paham ya? Alladzi waswisu fi sudurin. Ini Imam Ghazali. Kalau Syekh Abu Hasan Syadzili sebelum takbir itu baca ini. Ikuti saya. Abu Hasan Asyadzili, biar sampean ketika sholat tidak gampang ngelamun. Tapi katanya Imam Ghazali, orang 100% khusyuk itu susah. Yang penting tidak kelamaan ngelamunnya, ghaflahnya. Khusyuknya lebih banyak. Karena apa? Kita punya nafsu, kita punya pengganggu setan. Makanya kita ikhtiar supaya kita tidak gampang ngelamun. Setiap ngelamun langsung ingat lagi. Jangan sampai mulai takbiratul ihram sampai salam tidak ingat Allah sama sekali. Jangan sampai. Mungkin ingatnya ketika sujud dok, Fatihah dok. Makanya sebelum salat baca surat An-Nas dulu. Yang gampang An-Nas. Tapi Abu Hasan Syadzili gini, menghilangkan was-wasnya hati ketika takbir, ketika wudhu. Umumnya orang itu ada yang was-was. Nawait tidak selesai. Makanya ada doa Rabbi ini a'udzubika minal masati syayatin a'udzubika min hadir. Ini baca doanya si Abu Hasan Asyadzili sebelum takbiratul ihram. Kalau Imam Ghazali An-Nas. Nah, Abu Hasan Syadzili gini. Subhanal malikil kudus, Subhanal malikil kudus, al khallaqil fa'ali. Saya ulang lagi. Subhanal malikil kudus, Subhanal malikil kudus, al khallaqil fa'ali. Subhanal malikil kudus, Subhanal malikil kudus, al khallaqil fa'al. Subhanal malikil kudus, Subhanal malikil kudus, al khallaqil fa'al. Dibaca 7 kali sambil megang dada. Dibaca 7 kali sambil megang dada. Ini keterangannya ada di kitab Minahus Saniyah. Baca 7 kali sambil megang dada. Terus ditutup 1 kali. Iyasya yudhibukum. Ikuti. Iyasya yudhibukum. Iyasya Iyasya yudhibukum. yudhibukum. Wa ya'ti Wayati bi khalqin jadid. Bikhalqin jadid. Wa ma dzalika Madzalika 'ala Allah bi aziz. bi'aziz. Iyasya yudhibukum Iyasya wa yudhibukum. ya'ti bi khalqin jadid. Wayati bikhalqin Wa ma jadid. dzalika Wa ma dzalika 'ala Allahi ala Allah bi'azizin. bi'azizin.
Tadi wakaf subhanal malikul qudusil khalaqil fa'al, 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 subhanal malikul qudusil khalaqil fa'al. Iya sya yudhibukum ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Iya sya, kalau Allah mau, yudhibukum, Allah hilangkan was-was itu, Allah hilangkan sifat ghaflah itu, ngelamun itu. Wa ya'ti bi khalqin jadid, Allah datangkan makhluk baru. Apa makhluk baru? Sifat khusyuknya hati. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Menghilangkan was-was, menghilangkan ghaflah itu mudah bagi Allah, tidak sulit. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Allah datangkan makhluk yang baru yang berupa kekhusyukan hati. Ngerti ya? Itu baca 1 kali. Nanti ditulis, di-share di grup ya. Yang tahu nulis Arab itu ayat Quran semua. Yang tadi Asmaul Husna. Gabung kalau bisa. Biasanya saya gabung. Dari rumah baca Nas 7 kali, nanti sampai musola baca Subhanal Malikul Qudusul Fa'il, Subhanal Malikul Qudusul Fa'il 7 kali sebelum takbir itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Diamalkan, kalau tidak diamalkan lupa sampai. Saya kenapa kok hafal semua? Karena saya amalkan, gitu loh. Karena saya sendiri ngamalkan berarti. Makanya diamalkan pelan-pelan. Biasanya orang ngamalkan pertama itu sekarang ingat, besok lupa, sekarang ingat, besok lupa gitu. Tapi kalau sudah sering ingat, otomatis nanti sebelum sholat baca sendiri bibir. Namanya gerakan refleks. Al-Fatihah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.